Selamat datang kembali di pembahasan kita. Anda pernah nggak sih merhatiin gitu kalau ada berita soal kejadian langka apa ya, kayak kecelakaan pesawat, atau malah sebaliknya, orang menang lotre. Itu rasanya kok dampaknya ke kita gede banget ya, jauh lebih besar dari kemungkinan kejadiannya sendiri. Iya, benar banget. Itu fenomena yang menarik dan sering banget terjadi. Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam soal ini. Kita bakal pakai kacamata dari bab 30 buku Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. Pengennya sih kita bisa bantu Anda paham kenapa ya intuisi kita ini sering meleset gitu kalau udah urusan sama hal-hal yang jarang terjadi. Tepat. Dan kunci utamanya itu seringkali ada di cara kerja dua mesin berpikir kita. Ada sistem satu yang, ya tahu kan, cepat, otomatis, emosional. Iya, yang instan itu ya. Betul. Dan ada sistem dua yang lebih pelan, analitis, butuh mikir, butuh usaha. Nah, pas ketemu kejadian langka ini, biasanya sistem satu yang, langsung lompat ngambil kendali. Tunggu. Jadi maksudnya walaupun kita secara sadar tahu nih kemungkinannya kecil banget, tapi si sistem satu ini tetap aja reaksinya lebay gitu. Gimana tuh? Gimana persisnya kalau kita baru dengar atau baca aja soal kejadian langka itu? Nah, itu dia. Jadi waktu kejadian langka itu dijelasin ke Anda, misalnya lewat berita gitu ya, kita itu cenderung melebih-lebihkan probabilitasnya. Si sistem satu ini otomatis langsung nyari-nyari cerita atau ngebangun skenario yang bikin kejadian itu rasanya ya mungkin aja terjadi. Oh, Kita jadi fokus banget sama gambaran kejadiannya, bukan sama data betapa jarangnya itu. Ini ada kaitannya sama yang namanya availability heuristic. Sesuatu yang gampang dibayangin atau diingat, rasanya jadi lebih mungkin terjadi di kepala kita. iya. Jadi karena gambarannya jelas banget, terus gampang muncul di pikiran, kita otomatis nganggap itu lebih mungkin ya. Contohnya kayak berita terorisme di bus itu ya, kan sering banget tuh diangkat media. Persis, itu contoh klasik. Gambaran yang katakanlah jelas, terus menakutkan soal bom di bus itu, jadi gampang banget diakses sama pikiran kita, sama si sistem satu tadi. Langsung kebayang gitu ya. Langsung. Dan itu memicu respon emosional, takut, dan dorongan kuat buat menghindar. Padahal kalau kita mau sedikit aja pakai sistem 2, kita mikir, ya ampun, probabilitasnya kan kecil banget. Kita jadi melakukan apa yang Kahneman sebut denominator neglect. Denominator neglect, maksudnya? Kita abai sama penyebutnya. Kita lupa sama jutaan perjalanan bus lain yang aman-aman aja setiap hari. Fokus kita cuma ke satu gambaran mengerikan yang disodorin itu. Angka total perjalanannya kita lupain. Wah, bener juga. Ini nyambung nih. Kenapa bobot keputusan atau decision weight itu rasanya beda ya sama angka probabilitas matematikanya. Maksudnya, kemungkinan 1% kejadian buruk terjadi itu bisa kerasa jauh lebih berat, lebih nakutin gitu daripada sekedar angka 1% di kertas ya kan? Tepat sekali, bobot psikologisnya itu lebih gede dari bobot statistiknya. Terutama ya untuk probabilitas yang rendah-rendah gini. Emosi kita, kayak rasa takut itu, dia nggak terlalu sensitif sama angka persisnya kalau udah kecil banget. Jadi nggak ngurang gitu aja ya rasa takutnya? Enggak. Rasa takut itu nggak lampas jadi separuh cuma karena dibilang risikonya 0,001% bukan 0,002%. Gambarannya itu loh, yang dominan di pikiran. Ceritanya bukan angkanya. Menarik banget. Gimana cara informasi itu disajikan juga bisa ngaruh ya? Bisa mainin bias kita ini. Saya ingat Kahneman ngebahas soal ini juga. Betul banget. Kalau resiko disajikan pakai format frekuensi, misalnya dari 1.000 orang kayak Anda, 5 orang bakal kena penyakit X. Itu rasanya lebih nyeremin. Oh iya, kenapa Gyu? Dan kita kasih bobot lebih gede di pikiran. Kenapa? Karena kita bisa ngebayangin 5 orang itu. Ada wujudnya gitu. Coba bandingin sama format probabilitas. Anda punya kemungkinan 0,5% kena penyakit X. Infonya sama persis kan? Sama aja ya, 5 dari 1.000 kan 0,5%. Betul, tapi yang format frekuensi tadi terasa lebih nyata, lebih emosional buat sistem satu. Kita bisa melihat orang-orangnya. Oke, ngerti. Jadi, kalau dijelasin, kita cenderung melebih-lebihkan kejadian langka, gara-gara emosi dan gambaran yang jelas. Tapi, bukannya ada kebalikannya juga ya? Gimana kalau kita belajarnya dari pengalaman kita sendiri? Nah, ini dia nih. Paradoksnya di sini. Justru waktu kita bikin pilihan berdasarkan pengalaman langsung, choice from experience namanya, kejadian langka itu seringnya malah diremehin, bobotnya dikurangin, atau di underweight. Loh, kok bisa?
Agak aneh ya kedengerannya, malah diremehin. Iya, diremehin. Tapi alasannya sebenarnya cukup masuk akal juga sih. Gini, kebanyakan dari kita kan nggak pernah ngalamin langsung kejadian langka itu. Iya juga sih. Kalau Anda belum pernah ngerasain langsung, katakanlah gempa bumi dahsyat atau krisis finansial yang parah banget, ya susah buat pikiran Anda ngasih bobot yang pas ke kemungkinan hal itu terjadi lagi nanti. Meskipun secara statistik Anda tahu itu mungkin. Pengalaman pribadi itu lebih nendang efeknya dibanding statistik di kertas. Jadi karena kita jarang banget atau malah nggak pernah ngalamin, kita cenderung ya udah abai aja gitu dalam keputusan sehari-hari. Kurang lebih begitu. Dan parahnya lagi, bahkan kalaupun pernah ngalamin sekali atau dua kali, underweighting ini tetap bisa kejadian. Tetap bisa ya, contohnya gimana tuh? Contoh gampangnya gini, mungkin Anda punya dua rekan kerja. Satunya, si A, dia konsisten bantu hal-hal kecil tiap hari. Satunya lagi, si B, jarang banget bantu. Tapi sekalinya bantu, bantuannya gede banget. Nah, Anda mungkin lebih milih si A kan? Iya sih, lebih bisa diandelin kayaknya. Nah, itu dia. Anda mungkin secara nggak sadar meremehkan nilai dari bantuan besar si B yang langka itu. Kenapa? Karena pengalaman Anda sehari-hari lebih sering ketemu pas dia lagi nggak bisa diandelin. Frekuensi pengalaman lebih kuat dari magnitudo kejadian langka. Wah, jadi ini ya paradoks utamanya. Pikiran kita ini bisa ketipu dua arah sama kejadian langka. Kalau diceritain atau dibayangin jelas, kita bisa jadi terlalu cemas atau malah terlalu berharap. Tapi kalau dasarnya pengalaman sendiri yang terbatas, kita malah jadi terlalu santai, ngeremehin. Sistem 1 sama sistem 2 kita kayak tarik tambang terus ya soal ini. Persis. Anda nangkap intinya dengan baik banget. Cara kita nilai kejadian langka itu emang penuh kontradisi. Tergantung kita prosesnya lewat cerita atau lewat pengalaman langsung. Ini benar-benar ngasih perspektif baru sih. Kalau gitu bisa dibilang rangkuman utamanya gini ya. Intuisi kita soal kejadian langka itu goyah banget. Nggak bisa diandelin sepenuhnya. Kita bisa melebih-lebihkan gara-gara emosi dan gambaran yang jelas waktu infonya disajiin. Itu sistem 1 yang main. Betul. Tapi di sisi lain, kita juga bisa meremehkannya kalau cuma ngandelin pengalaman pribadi kita yang terbatas. Ya karena kejadiannya emang jarang terjadi sih. Tepat sekali. Kedua sisi mata uang dari bias kognitif kita. Nah, ini jadi mikir nih. Iya, dan ini mungkin bisa jadi satu pemikiran penutup ya, buat Anda renungkan. Sekarang kita udah sadar nih ada jebakan berpikir kayak gini. Cenderung lebay kalau dengar berita heboh, tapi cenderung nyepelein risiko langka dalam pengalaman pribadi. Pertanyaannya adalah, gimana caranya kita bisa melatih diri kita sendiri? Melatih diri biar Bisa ngambil keputusan yang lebih seimbang, lebih proporsional, gitu. Baik itu urusan pribadi, atau mungkin profesional. Terutama saat kita berhadapan sama kemungkinan-kemungkinan yang angkanya kecil banget, tapi kalau kejadian, dampaknya bisa gede banget. Gimana cara nimbangnya biar lebih pas? Nah, itu mungkin yang bisa jadi bahan renungan kita semua.